Kita lanjutkan ke latihan soal. Yang pertama, sebuah batu bata dengan massa 0,25 kg mempunyai dimensi tinggi 5 cm, lebar 10 cm, dan panjang 20 cm. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan yang bekerja pada lantai yang diakibatkan oleh batu bata tersebut? Diketahui massa batu bata 0,25 kg. Kemudian dimensinya panjang 20 cm sama dengan 20 kali 10⁻², meter, lebar 10 cm sama dengan 10 kali 10⁻², meter, tinggi 5 cm sama dengan 5 kali 10⁻², meter. Ditanyakan tekanan yang bekerja pada lantai. Nah, tekanan yang bekerja pada lantai itu disebabkan oleh yang pertama adalah gaya. Gaya di sini maksudnya adalah gaya berat benda. Ya, berat benda. Nah, kita ketahui berat benda itu massa kali percepatan gravitasi sama dengan 0,25 dikali 10 sama dengan 2,5 Newton. Kemudian yang kedua adalah luas penampangnya. Luas penampangnya dari panjang kali lebar sama dengan 20 kali 10⁻² dikali 10 kali 10⁻² sama dengan 200 kali 10⁻4 sama dengan 2 kali 10⁻², meter persegi. Jadi tekanan yang dihasilkan dirumuskan dengan F dibagi dengan A sama dengan 2,5 Newton dibagi dengan 2 kali 10⁻², meter persegi sama dengan 2,5 per 2 kali 10⁻² Newton per meter persegi sama dengan 1,25 kali 10⁻² Newton per meter persegi atau sama dengan 125 Newton per meter persegi. Jadi tekanan yang bekerja pada batu bata tersebut sebesar 125 Newton per meter persegi. Yang kedua, bila batu bata tersebut berada diam di atas bidang miring yang kemiringannya 30 derajat terhadap horizontal, berapakah tekanan batu bata tersebut? Sekarang benda berada di atas bidang miring yang kemiringannya 30 derajat. Nah, maka
tekanan yang dihasilkan pada lantai adalah sama dengan gaya beratnya ini. Ya, ini WY, ini WY, ini WY, ini WX. Ini gaya normal. Nah, berapakah tekanannya? Tekanan seperti biasa F dibagi dengan A, F-nya sama dengan WY, WX, maaf ya, WX dibagi dengan A, atau sama dengan N dibagi dengan A. Nah, dari sini didapatkan WX itu sama dengan W kali cos theta sama dengan W-nya tadi 2,5 kali cos 30. Kalau WY sama dengan W kali sin theta sama dengan 2,5 kali sin 30. Nah, WX sendiri sama dengan 2,5 kali setengah akar 3 sama dengan 1,25 akar 3 Newton. A sama dengan tadi, sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Baru dimasukkan ke rumusannya. P itu sama dengan F dibagi dengan A. F-nya sendiri sama dengan WX sama dengan 1,25 akar 3 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 0,625 akar 3 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 62,5 akar 3 Newton per meter persegi. Berikutnya soal nomor 3. Sebuah danau memiliki kedalaman 20 meter. Kita langsung ditulis ya, diketahui H sama dengan 20 meter. Jika massa jenis air, rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik, maka tekanan hidrostatis di dalam kolam, di dasar kolam adalah, kita cari bersamanya pH sama dengan rho kali G kali H. Rho-nya sama dengan 1000, G-nya sama dengan 10. H adalah tinggi dari titik diukur dari permukaan airnya, yaitu hanya sama dengan 20, sehingga hasilnya 2 kali 10 pangkat, kita hitung nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 2 kali 10 pangkat 5, satuannya PA atau Pascal. Boleh juga satuan yang lain, 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Soal nomor 4, sebuah danau memiliki kedalaman 20 meter. Jika massa jenis
air 1000 kg per meter kubik, maka tekanan hidrostatis di kedalaman 5 meter dari dasar kolam tersebut adalah titik-titik dan kedalaman 5 meter dari permukaan air danau adalah titik-titik. Nah, diketahui langsung saja hanya untuk yang 5 meter dari dasar kolam danau ya, itu hanya sama dengan 20 dikurangi 5 karena kedalamannya 5 meter dari dasar kolam sama dengan 15 meter. Untuk yang A. Untuk yang B hanya sama dengan 5 meter ya, karena 5 meter dari permukaan air danau. Nah, jadi untuk mengukur H itu diukur dari permukaan fluida. Jadi jawabnya pH yang A itu sama dengan rho-nya 1000 kali G-nya 10 hanya 15 sama dengan 15 kali 10 pangkat 4 atau 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sedangkan yang B tekanan hidrostatisnya sama dengan 1000 dikali 10 dikali 5 sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 Pascal. Diingat-ingat bahwa H itu diukur dari permukaan fluida, baik itu air atau minyak atau yang lain. Berikutnya pengangkat mobil dalam suatu bengkel. Kita bikinkan. Dibuat seperti gambar di bawah. Udara bertekanan besar dimasukkan ke dalam pipa kecil yang luas penampangnya 5 cm. Kemudian luas penampang yang besar 20 cm. Kemudian pada pipa berbentuk U-nya diberi fluida. Jika mobil ini memiliki berat W-nya 15.000 Newton, maka F1-nya berapa? Berapa besar F1 dan berapa tekanan satunya. Kita pakai persamaan hukum Pascal bahwa tekanan di setiap tempat itu besarnya sama, maka P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, W di sini sama dengan F2. Sehingga F1 sama dengan A1 per A2 dikali F2. Nah, kita masukkan persamaannya ya, karena
penampang ini berbentuk silinder, maka A itu sama dengan pi R kuadrat. Sehingga kalau ada P-nya bisa disederhanakan, tinggal R1 kuadrat per R2 kuadrat kali F2. F1 sama dengan R1-nya 5 per 20 ya, kuadrat dikali 15.000 sama dengan 1/4 kuadrat kali 15.000 sama dengan 1/16 kali 15.000 sama dengan 15.000 per 16 Newton. Itu gaya yang diberikan. Sekarang berapakah tekanan yang diberikan? Tekanan yang diberikan ya sama dengan P itu sama dengan F dibagi dengan A. F itu sama dengan gaya yang diberikan tadi sebesar 15.000 per 16 dibagi dengan A-nya sama dengan pi R kuadrat. Pi kali R kuadrat 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Hasilnya sama dengan 15.000 dibagi 16 kali pi kali 25 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 15 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 4 dibagi 16 kali pi kali 25 sama dengan titik Pascal. Nah, demikian untuk mencari tekanan yang diberikan pada penampang kecil. Nomor 6, pipa U mula-mula diisi dengan air raksa. Mula-mula diisi dengan air raksa yang massa jenisnya 13,6 kg per cm. 13,6 ini gramnya keliru ini. Gram per centimeter kubik. Kemudian kaki kiri diisi dengan cairan. Kaki kiri diisi dengan cairan. Ya, kita isi dengan cairan sehingga kaki kanan akan naik. Fluidanya akan naik sebesar 1 cm. Ini anggap aja titik A, di sini titik B. Yang ditanyakan ya, ini tadi tingginya 20 cm. Yang ditanyakan berapa massa jenis cairan tersebut. Rho-nya berapa? Kita
kerjakan dengan menggunakan prinsip hukum Pascal bahwa P di A sama dengan P di B. Ini tekanan hidrostatisnya. Rho cairan kali G kali H cairan sama dengan Rho raksa kali G kali H raksa. Nah, hanya bisa kita coret. Gini kita coret, tinggal Rho cairan sama dengan HC kali HC sama Rho raksa kali H raksa, sehingga kita dapatkan Rho cairan sama dengan Rho raksa kali H raksa dibagi H cairan sama dengan Rho raksa 13,6 dikali H raksa 1. Ini karena perbandingan maka tidak perlu diubah dalam satuan meter. 1 dibagi 20, hasilnya 13,6 per 20 atau 1,36 per 2 sama dengan 0,68 gram per centimeter kubik. Nah, ini hasil dari Rho cairan tersebut. Nah, ini hasilnya 0,68 gram per centimeter kubik. Berikutnya pipa U mempunyai penampang besar A 200 cm persegi dan penampang kecil A2 5 cm persegi. Jika gaya diberikan pada penampang kecil F2 250 Newton, berapakah gaya yang bekerja pada penghisap besar? Kita pakai persamaan ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang dicari F1 itu sama dengan A1 kali F2 per A2. Hasilnya A1 200 kali F2 250 dibagi A2 5. Hasilnya 200 dikali 50 sama dengan 10.000 Newton. Jadi pipa U ini bisa mengangkat benda seberat 10.000 Newton dengan menggunakan gaya 250 Newton. Berikutnya sepotong balok volumenya 2 meter kubik. Dimasukkan ke dalam air jika massa balok itu sama dengan 1400 kg. Volume balok yang berada di atas permukaan air, volume yang anggap aja yang terapung, itu sama dengan berapa? Dari soal ini kita dapatkan bahwa rho balok itu sama dengan M dibagi dengan V sama dengan 1400 dibagi 2 sama dengan
kg per meter kubik. Artinya bahwa balok ini pasti mengapung karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis fluida atau air. Kita ketahui rho air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, sekarang berapakah V yang terapung tersebut? Kita gunakan konsep terapung. Caranya terapung itu bahwa gaya ke atas itu sama dengan berat benda. Gaya ke atasnya dirumuskan dengan rho fluida dikali G kali V tercelup. Kemudian W benda itu massa kali percepatan gravitasi sama dengan rho benda kali V benda kali G. Nah, kita masukkan ya, rho fluida kali G kali V tercelup sama dengan rho benda kali V benda kali G. Nah, V yang tercelup itu sama dengan V benda dikurangi V terapung. Nah, maka didapatkan di sini G kita coret ya. Rho fluida tadi berapa tadi? 1000. V tercelupnya sama dengan VB dikurangi V terapung sama dengan rho bendanya 700 kali VB. Nanti VB nya 2 meter. Nah, sama dengan VB kurangi V terapung sama dengan 700 per 1000 kali VB. Jadi V terapung sama dengan VB dikurangi 0,7 VB sama dengan 0,3 VB sama dengan 0,3 dikali 2 sama dengan 0,6 meter kubik. Jadi volume benda atau balok yang berada di atas permukaan sebesar 0,6 meter kubik. Sebongkah es dengan massa jenis 0,9 gram per cm kubik dimasukkan ke dalam air. Maka es ini akan terapung di atas permukaan air. Sebagian ada yang tercelup dan sebagian ada yang menonjol. Nah, yang menonjol ini sebesar 100 cm kubik. Massa jenis es 0,9 gram per cm kubik. Massa jenis air 1 gram per cm kubik. Nah, yang ditanyakan adalah volume seluruh es tersebut. Nah, ini volumenya berapa? Kita gunakan konsep terapung bahwa gaya ke atas itu sama dengan berat bendanya. Gaya ke atas sama dengan berat benda. Kita masukkan gaya ke atas rho fluida kali V
tercelup sama dengan rho benda kali V benda. Ini dikali G ya. Ini dikali G, ini dikali G yang bisa dicoret. Sehingga tinggal rho fluida kali V tercelup dikurangi rho benda kali V benda. Nah, rho fluida sama dengan 1 volume yang tercelup itu sama dengan V benda dikurangi yang terapung 100 sama dengan rho benda, rho S nya 0,9 kali V benda VS. Hasilnya V benda min 100 sama dengan 0,9 V benda. V benda kurangi 0,9 V benda sama dengan 100. Nah, V benda V benda sama dengan 100. V benda sama dengan 100 bagi 0,1. Hasilnya 1000 cm3. Jadi bila ditanyakan volume S yang tercelup itu sama dengan 1000 dikurangi 100 sama dengan 900 cm3. Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume berada di dalam air, 30% di dalam minyak dan sisanya berada di atas permukaan minyak. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, maka massa jenis benda tersebut adalah titik-titik. Nah, kita gambarkan seperti ini. Benda tersebut 50%-nya berada di dalam air, kemudian 30%-nya berada di dalam minyak, kemudian 20%-nya berada di udara. Kita gunakan konsep dari terapung, maka FA itu sama dengan W. Kayak ke atasnya ada 2 ya, yang disebabkan oleh minyak dan air. Ya, rho A kali G kali V tercelupnya berupa 50% VP ditambah rho minyak kali 30% VP sama dengan rho B kali VP sama dengan rho air itu 1 dikali 0,5 VP ditambah rho minyak 0,8 kali 0,3 VP sama dengan rho B kali VB. 0,5 VB ditambah 0,24 VB sama dengan rho B kali VB. VB nya bisa dicoret sehingga tinggal 0,5 ditambah 0,24 sama dengan rho B. Hasilnya 0,74 sama dengan rho B. Jadi rho bendanya sama dengan 0,74 ya, rho B sama dengan 0,74 gram per cm3. Demikian contoh-contoh soal, silahkan dipahami dan dipelajari dengan seksama.